Ya saudara, sahabat Jateng kembali hadir ke hadapan Anda tentunya dengan tema-tema yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Dan tema kita kali ini adalah media sosial dalam demokrasi Pilpres. Untuk membahas tema kita kali ini telah hadir bersama kami yaitu Dr. Nurul Hasfi, SSOS MA selaku sosiolog media dari Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Dan langsung saja kita berbincang dengan beliau. Kebetulan beliau ini adalah dulunya mentor saya, jadi kita langsung saja berbincang dengan beliau. Apa kabar nih Mbak Ul? Baik, alhamdulillah bersinar ya. Alhamdulillah baik. Okay. Mbak Ul, ini saya panggil Mbak Ul aja ya, karena mentor juga, sudah terbiasa. Gini Mbak Ul, media sosial yang saat ini kan menjadi sorotan banyak pihak. Media sosial ini memang tergantung bagaimana kita menggunakannya. Betul. Bisa seperti pisau bermata dua gitu. Tapi bagaimana media sosial ini bagi para pemilih pemula di demokrasi Pilpres ini? Karena pemilih pemula yang 2024 nanti kan mereka baru pertama kali nyoblos. Jadi dalam tahun-tahun politik ini mereka bagaimana terkait dengan media sosial ini? Ya, pertama saya mau menyampaikan ya bahwa media sosial itu sebenarnya sudah lama dipakai sejak pemilihan gubernur 2009, terutama di DKI Jakarta gitu. Nah, terkait dengan pemilih pemula tentunya ini menjadi sangat penting. Mengapa? Pertama adalah mereka pengguna media sosial. Mereka pengguna media sosial dan di Indonesia saat ini untuk pemilu presiden 2024 ya, ini sebanyak 60% adalah pemilih muda gitu. Di mana generasi milenial itu ada sekitar 33%, sementara generasi Z itu 22%. Jadi mereka sangat didominasi banyak. Dua ini didominasi oleh dua itu. Makanya menjadi penting. Mengapa? Karena selain mereka sudah memegang gadget ya dan terkoneksi dengan internet, mereka pada akhirnya ya menjadi sasaran dari kampanye politik dan setiap hari mereka akan memegang dan mereka terkoneksi dengan internet, dan disitulah pesan-pesan politik itu disampaikan oleh para calon tim kampanye tentunya ya. Jadi komunikasinya sekarang menggunakan sosmed gitu. Karena mereka sendiri kalau di kelas ya, karena saya juga ngajar kan, itu di kelas hampir semuanya sudah nggak membaca surat kabar, televisi sudah melewati YouTube gitu. Jadi sangat penting. Semuanya digital gitu ya. Digital dan sosmed gitu. Nah, tinggal sekarang sosmednya apa itu juga beda-beda itu gitu. Berarti media sosial ini kan memang mudah-mudah gampang mudah, maksudnya dalam mencerna, karena semua informasi itu kan tumplek-bleknya di situ. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa membantu mengedukasi mereka para Gen Z dan generasi milenial ini, karena kan mereka mayoritas nanti yang setidaknya 60% di 2024 nih mereka lah setidaknya ya Mbak Ul ya. Jadi bagaimana untuk mengedukasi mereka, jangan sampai mereka menyebarkan informasi-informasi yang sebenarnya itu juga hoax seperti itu. Iya, itu tanggung jawab kita bersama ya Mbak ya. Dan gini, masalahnya adalah gini, sosmed itu dia perkembangannya seperti berlari gitu loh. Sementara cepat pemahaman kita itu melangkah itu. Jadi sangat cepat. Dan mengapa saya sebut sebagai tanggung jawab bersama? Karena itu institusi masing-masing bisa saling dukung. Bisa dari institusi pendidikan. Kalau dari universitas misalnya kami ada organisasi-organisasi NGO gitu yang bergerak di bidang literasi digital, terutama di literasi digital. Jadi pendidikan mereka nanti tidak sebatas pada teknis membaca, tetapi sampai ke kontennya gitu, Mbak Lia. Jadi berarti mereka nggak parsial aja gitu ya. Dan tugas sangat cukup berat ini, karena ketika kita bicara tentang konten, kita sudah tahu ya sejak 2014 saja propaganda politik ada, kemudian isu SARA, kemudian bukan isu saya, malah politik polarisasinya SARA, gitu. Terlalu tajam. Polarisasinya terlalu tajam. Bagaimana mendidik mereka itu tugas kita bersama menurut saya ya, dan itu menjadi sangat penting gitu. Sangat penting berarti untuk peluang para peserta pemilu, misalkan ini kan para caleg mungkin lagi pada nonton, kemudian para kandidat juga kemungkinan bisa nonton kan, ini acara kita selain di televisi kan juga kita share juga di digital. Jadi ini seberapa penting sih sebenarnya media sosial ini memegang peranan untuk demokrasi Pilpres kita? Sangat penting.
Saya meneliti di 2014 ya. Sosial media itu saya sebut sebagai bisa dikatakan sebagai proses demokrasi semu gitu. Proses Mengapa? demokrasi semu. Sebuah demokrasi semu. Kenapa? Karena itu mereka seolah memberikan ruang terbuka untuk bicara gitu. Kebebasan. Tapi sebenarnya yang ada kontennya di dalamnya itu sebenarnya bukan demokrasi, kebebasan berbicara bukan, tetapi propaganda, tapi hate speech, fake news. Di 2014 itu belum saya menelitinya 2014 di disertasi saya itu belum ada yang mengenal politik sara gitu. Tetapi mulai muncul kan ke 2019 dan ini bahayanya gitu ketika itu politik sara gitu karena pada akhirnya bisa jadi memecah-mecah. Nah, tadi memecah-mecah antar identitas kan dan tadi itu bahayanya ya, Dik ya. Bahayanya adalah ketika generasi muda itu kontennya yang di-share seperti itu bisa konflik yang ada di online itu bisa saja nanti ke offline gitu. Dan itu beberapa kali ke arah sana gitu. Banyak kejadian juga yang berawal dari online gini berlanjut ke offline sehingga menjadi saya ingin menambahkan di 2014 dan polanya ini mulai muncul di 2024. Ya, politik agama, politik kesalehan personal, kemudian politik etis misalnya. Politik agama itu politik identitas. Politik identitas. Jadi harus hati-hati di situ. Kemudian kesalehan personal itu misalnya presiden yang baik harus sholat Jumat dan sebagainya. Sepertinya demokratis, tetapi itu sepertinya soft baik, tapi itu sebenarnya politik agama karena membawa konten emosional gitu. Jadi hati-hati. Berarti beda dengan identitas politik ya. Antara politik identitas dengan identitas politik beda ya. Nah, Oke, kita akan ungkap usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema kita kali ini yaitu media sosial dalam demokrasi Pilpres. Nah, tadi kita sudah sempat ngobrol sedikit tentang politik identitas. Sebenarnya politik identitas apa sih, Mbak Ul? Saya juga penasaran dengan disertasi Mbak Ul nih. Tadi kan juga tentang digital nih, penting seperti ya. Iya, jadi disertasi saya itu dasarnya dulu ketika melakukan S3 dan itu di Pilpres 2014 dan pola ini muncul di 2019 sebenarnya. Kemudian saat ini udah sedikit terlihat mirip polanya. Ini gitu. udah mirip. Ini kan udah tahun politik ya, udah kelihatan. Udah mirip, masih udah kelihatan. Tapi gitu. tidak terlalu terpolar banget atau bagaimana, Mbak? Oke. Hasil disertasi dulu ya. Tadi terkait juga dengan politik identitas itu. Jadi itu adalah salah satu hasil karena yang saya lihat adalah wacana yang dibicarakan apa saja di sosmed saat itu. Yang pertama adalah politik agama, salah satunya identitas. Kemudian yang kedua adalah politik kepemimpinan, kepemimpinan presiden. Kemudian yang terakhir politik etis. Kalau agama itu bagaimana agama ini dipakai oleh calon presiden lah, tim itu untuk mencari pendukung gitu. Dan saat ini terjadi kan, masih terus terjadi. Ya karena di Indonesia juga mayoritas muslim. Nah itu memang tetap ada. Kemudian yang kedua politik etis. Etis ini dalam artian menurut saya demokratis pembicaraannya. Kenapa? Karena mencari calon presiden yang etikanya politik bagus gimana gitu. Saat itu misalnya yang muncul yang jujur, yang anti korupsi, kemudian bebas dari HAM, pelanggaran HAM seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah politik tentang agama ya tadi. Agama bagian dari identitas. Terakhir kepemimpinan politik ya. Itu lebih ke personal dari sosok presiden. Dia itu backgroundnya apa gitu. Sosok calon presiden. Calon presiden ya. Gitu. Berarti lebih ke sosoknya beliau, ini seperti apa, ini seperti apa. Dan saat ini kan muncul juga. Kalau dibandingkan 2014 dulu disertasinya Mbak Ul dengan yang saat ini, bagaimana nih? Yang saat ini tentunya ada kemiripan, mungkin pola-polanya saja yang lebih berbeda karena orang semakin terliterate ya dengan internet. Gini, kalau politik agama itu saya yakin tetap akan dipakai. Jadi hati-hati buat pemilih muda nanti ya. Politik karena saya di sini dari sudut pandang suatu teori, Dek. Namanya
Habermas, demokrasi menurut Habermas ya, bagaimana proses demokrasi itu harus dilakukan dengan egaliter, dengan rasional gitu. Ketika kita memilih seorang capres tapi berdasarkan identitas tertentu atau kesolehan, itu kesolehan ya, kesolehan personal dari yang ditampakkan. Kalau soleh kan pasti ini ya hubungannya dengan vertikal ya. Yang ditampakkan di media saja, tetapi sebenarnya kita tidak tahu. Kita tidak tahu misalnya yang difokuskan itu, tapi bukan visi misinya sebagai seorang capres, kemudian background, gagasan, itu hati-hati gitu. Misalnya hanya dengan berfoto dengan misalnya kiai siapa gitu, itu kan disebar di mana, seolah didukung oleh kiai tertentu misalnya. Itu sebenarnya bentuk politik agama, itu adalah propaganda tapi soft gitu. Jadi hati-hati dengan itu juga gitu. Terutama ini para pemilih pemula ini ya, generasi milenial juga, generasi Gen Z juga. Jadi mewaspadai hal-hal seperti itu. Tapi kan memang mayoritas masyarakat rakyat Indonesia adalah Muslim. Jadi memang gimana ini kalau menurut Mbak Ul? Tentang mayoritas Muslim ya. Ya, tapi kan kita demokrasi, bukan negara agama. Jadi cara mendasarkan kita memilih pemimpin ya tidak hanya identitasnya, entah itu Muslim, non-Muslim. Berarti 3 tadi yang disampaikan Mbak Ul ya, kepemimpinan, kemudian etis dan itu hasil temuan. Oke. Nah, Mbak Ul, ini kan media sosial ini seperti ibaratnya dunia dalam ini ya, dalam cengkraman media sosial lah seperti ini. Kita lihat dalam media sosial ini kebebasan semuanya diutarakan, tapi kan tidak semua kebebasan itu ternyata benar-benar bebas. Ada koridor-koridor tertentu. Nah, bagi mereka para pemilih pemula yang nantinya juga menyoblos di 2024 ini, apa Mbak Ul, himbauan apa bagi mereka, dan kemudian untuk para tim ses nih sepertinya apa sih, karena tim ses kan yang penting ini calon saya pasti menang Pak. Tim ses pasti seperti itu. Kalau dari Mbak Ul sendiri bagaimana nih? Ya, masalahnya kita ada dalam sebuah situasi di mana media sosial itu dipakai untuk komunikasinya. Tadi di depan sudah dikatakan ini pedang bermata dua. Dan dalam konteks Indonesia berdasarkan banyak penelitian sosial media dan demokrasi, sosial media itu dipakai sebagai lebih ke negatif, mendegradasi proses demokrasi gitu. Itu yang harus tadi itu dengan literasi media kalau anak-anak muda ya. Tapi ada juga kan ide tentang pembatasan, misalnya bagaimana penggunaan internet itu dibatasi atau diatur biar tidak ada hoax dan sebagainya. Betul. Menurut ada saya undang-undang ITE juga. Sebenarnya udah ada undang-undang ITE itu udah cukup gitu. Nah, karena undang-undang ITE sendiri sudah banyak dia tajam ke bawah ya, banyak masyarakat yang dirugikan dengan itu. Dan saya kira caranya lebih ke literasi digital, dan anak-anak muda itu harus lebih kritis aja. Gimana lebih kritis? Dia harus banyak mendapatkan literasi dari orang-orang sekitar. Saya kira sekarang sudah banyak banget institusi pendidikan, NGO, kemudian pemilu Bawaslu ya, atau Bawaslu itu sosialisasi itu sangat bagus menurut saya. Dan bagi anak-anak muda ya harus banyak membaca, kritis lah. Berarti saring sebelum betul. Dan selain itu saring dalam diri sendiri dulu, pahami itu, cek recheck di tempat lain, jangan mudah mempercayai setiap konten. Nah, ini untuk saran kedua nih pada akhirnya. Apa itu, Mbak? Nah, yang pertama itu kan untuk pemilih pemulanya atau pemilih muda, karena dia penerima pesan. Kalau dalam komunikasi politik itu akan ada pembuat pesan, gitu kan. Nah, pembuat pesan ini siapa sebenarnya? Dia kan pesan komunikasi politik kan yang membuat juga tim sukses, gitu kan. Iya, betul. Jadi tim sukses kalau saya berharap harus menggunakan sosmed ini dengan bijaksana. Menggunakan ini dengan etis dan mendorong untuk demokrasi, karena media itu konten sosmed yang hoax, propaganda itu nggak akan ada kalau tidak dibuat gitu. Siapa yang membuat gitu. Jadi berarti tim ses ini berarti harusnya nggak perlu menjelek-jelekan kandidat A, kandidat B, kandidat C seperti itu kan. Mulailah dengan diskusi yang argumentatif, egaliter, menggunakan data-data yang benar gitu, karena semakin kesini masyarakat semakin pintar. Kalau
tahu ini hoax malah dia diserang nanti. Jadi gitu ya, lebih makin julitin gitu Iya, ya. malah justru jangan membuat hoax atau hate speech terhadap calon tertentu itu justru menurunkan atau mungkin malah menurunkan mendegradasi sosoknya gitu. Oke, Mbak Ul. Menarik sekali nih ya, kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema kita kali ini yaitu media sosial dalam demokrasi Pilpres. Bersama dengan kita yaitu Dr. Nurul Hasfi. Mbak Ul, adik mau saya tanyakan, kalau tadi kan disertasinya Mbak Ul terkait dengan digital media sosial ini ya. Untuk yang tahun-tahun politik seperti ini kan banyak lagi hashtag seperti itu yang lagi panas-panasnya. Dari hasil ini Mbak Ul, apa nih kalau saat ini yang paling banyak sendiri? Ya baik. Yang paling banyak dibahas sosmed, di media sosial. Iya, kebetulan saya mengamati sosmed, terutama Twitter ya, karena Twitter ada hashtag itu kan. Nah, yang muncul di 2024 ini dan dalam seminggu 2 minggu inilah. 2023 ini ya? 2023 ya ini ya, untuk Pilpres 2024. Itu yang paling banyak muncul adalah tentang wacana politik dinasti tentunya. Dan ini terkait dengan keputusan MK. Nah, disinilah yang sebenarnya mencerminkan bahwa masyarakat kita itu semakin pintar, semakin cerdas untuk melihat proses demokrasi yang etis gitu. Mengapa? Karena meskipun kita tahu Jokowi itu disayang banyak masyarakat Indonesia, tetapi ternyata keputusan MK yang dalam hal ini itu dianggap atau dinarasikan sebagai keputusan yang mengandung nepotisme ya, yang kemudian muncul wacana tentang politik dinasti itu luar biasa keluar atau dibicarakan di sosmed, dan ini terus menerus dengan berbagai macam hashtag tentunya yang dalam hal ini berbeda sekali dengan yang terjadi di 2014, di mana 2014 itu pendukung Jokowi luar biasa. Iya, betul. Searah dengan demokrasi lah gitu. Tapi sekarang di sini sepertinya Jokowi sedang berhadapan dengan demokrasinya, arusnya gitu, karena ada politik dinasti itu tadi yang masyarakat menjadi mempertanyakan tentang sikap Jokowi terhadap demokrasi itu gimana gitu. Jadi justru pada tahun-tahun ini banyak masyarakat yang mempertanyakan sebenarnya demokrasi yang seperti apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi ini apabila dengan majunya Gibran itu ya Putra. Iya, nah sekarang kita sedang menunggu ya keputusan MK kan, dan itu nanti kita lihat step selanjutnya seperti apa gitu. Tapi kalau sampai step di sini ya Mbak Lia, saya mengamati di sosmed perlawanan dari tokoh masyarakat kita, pendukung demokrasi ya, kemudian public figure pendukung demokrasi itu cukup keras kepada Bapak Jokowi ini gitu. Oke. Nah, untuk kita kan berharap nanti Pilpres ini 2024 dengan riang gembira, namanya juga pesta demokrasi ya Mbak Ul ya, berarti benar-benar pesta yang bukan membuat kita happy lah setidaknya. Jadi tidak ada black campaign, tidak ada hate speech, dan semoga itu tidak ada hal-hal yang membuat hoax-hoax seperti itu, termasuk juga para konten kreator, para tim ses tidak perlu membuat konten-konten yang setidaknya bernada saling menyerang lah seperti itu. Kalau menurut Mbak Ul sendiri dari 2003 ini, di tahun 2003 ini, tahun-tahun politik ini itu lebih masif atau dibandingkan 2014 lebih masif atau tidak? Oke, saya untuk masif atau tidak itu bisa dilihat dari apa ya? Sepertinya ini akan, saya lebih atau tidak saya nggak bisa jawab, tetapi ini akan polarisasi ini akan berjalan gitu. Cuman berbeda. Polarisasinya kalau dulu itu di 2014 itu grassroots luar biasa mendukung Jokowi. Mungkin sekarang grassroots itu berbalik gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi kayak gitu, dan itu terlihat di sosmed. Grassroots itu muncul dari, kalau saya mengamatinya dari orang-orang yang genuine gitu, dan bukan anonim ya, bukan akun anonim gitu kan. Dan polarisasi itu akan terus ada Mbak. Pasti ada, dan hate speech akan ada gitu. Sekarang tinggal kita masyarakat gitu. Sebenarnya seperti hukum ekonomi aja sih. Ketika kita nggak mau baca, kita nggak mau share, ya nggak akan ada itu hate speech gitu. Kita terdidik, kita terliterate dengan
bahwa misalnya propaganda politik itu kita tidak percaya dan justru kita balik untuk menolak calon presiden misalnya, ya tim ses ini nggak akan pakai gitu. Ini saat ini masyarakat kita masih seneng masih atau mungkin kurang edukasi masyarakat kita, Mbak Ul. Jadi perlunya edukasi, tapi kan tidak semua masyarakat kita kan memang punya standar edukasi yang sama kan, Mbak Ul, ya, untuk seperti itu. Jadi mereka kadang lebih mudah sharing, nge-share gitu ya, dibandingkan menyaring dulu baru nge-share gitu. Tapi itu berproses loh, Mbak. Di 2014 orang nggak paham, tapi sekarang lebih paham, lebih aware, dan sudah lebih aware dan sudah diidentifikasi kan. Kalau dulu ini politik agama itu nggak ada istilah itu, tapi sekarang sudah kita semua udah aware gitu. Semoga terus membaik, tetapi saya kira tetap masih ada. Cuman ini juga kita tetap harus hati-hati terus gitu. Nih, Mbak Ul, menurut Mbak Ul, masyarakat kita ini sebenarnya udah siap atau belum sih dengan masuknya media sosial ini dalam Pilpres ini? Siap nggak siap, saya nggak bisa bilang itu siap ya, tetapi ini kan berkembang terus, penggunanya berkembang terus dan mendidik juga harus terus dilakukan kalau dia harus siap continue. Dan kita lihat Amerika juga mengalami hal yang sama, dan Amerika kan negara maju tapi juga Donald Trump menang juga karena sosmed. Jadi kita memang harus terus belajar sih, kalau siap atau tidak itu kita harus tetap siap harusnya. Media yang empuk nih buat para kandidat main di medsos itu ya. Oke. Mbak Ul, sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakan terkait dengan media sosial. Media sosial ini kan banyak banget platformnya, juga bagaimana kita juga untuk memilah-milah sebenarnya itu banyak sekali, tapi karena durasi yang tidak memungkinkan. Dan mungkin Mbak Ul punya himbauan buat pemirsa sekalian terkait dengan media sosial dalam demokrasi Pilpres ini. Baik. Yang pertama, saya sangat-sangat mengharapkan pemilih muda ini yang sekarang itu jumlahnya 60% dari pemilih nanti di Pilpres 2014 itu benar-benar harus 2024 ya, itu harus bijak ya, harus bijak dalam menggunakan media sosial. Fanatisme harus tetap ditahan gitu. Kita tetap harus melihat bahwa kita negara demokrasi gitu. Kemudian yang kedua harus kritis. Kritis itu jangan mudah mempercayai konten, apalagi propaganda. Coba baca-baca. Sekarang banyak sekali sumber-sumber di sosmed yang kita pakai untuk memahami mana sih yang pesan yang benar, mana yang tidak. Nah, yang kedua ini yang jarang disampaikan sepertinya itu adalah pesan untuk pembuat konten tim gitu. Ses. Dan kalau seperti itu ya tim ses gitu. Saya nggak bilang tim ses ya. Saya mau bilang bahwa bagaimanapun penguasa dari media sosial adalah sekelompok orang yang memahami teknologi gitu. Saya berharap penguasa teknologi ini memiliki hati nurani untuk menjaga bahwa alat ini dipakai dengan benar. Seperti tadi sosial media untuk seperti pisau bermata dua, pakailah pisau itu untuk mendorong demokrasi, bukan merusak demokrasi di Indonesia. Sepertinya itu. Mungkin bagi pemirsa para para calon pemilih, berarti kalau misalkan kita fanatik pada salah satu kandidat, kita mencintai dia, kita mempercayai dia tanpa harus kita menyakiti dengan ikut mendegradasi, menyebarkan hal-hal yang buruk. Seperti itu kurang lebihnya, Bro ya. Dan perbincangan ini memang menarik, dan semoga di episode-episode berikutnya kita akan membahas dengan tema-tema lain nih, Mbak Ul, ya, terkait dengan media sosial. Terima kasih atas waktunya, Mbak Ul. Semoga informasi ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Ya pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah perbincangan kita dengan Dr. Nurul Hasfi, SOS MA, selaku sosiolog media dari Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Semoga perbincangan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua dan memberikan informasi yang berharga. Saya Farida Malia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen terpercaya.